Hai semua, kembali lagi di program feature dari Cisdi Channel. Pada episode 2 ini, kita akan mencari tahu tentang si manis dan kontroversinya belakangan ini. Siapa sih dia? Yuk simak ceritanya. Cerita ini dimulai ketika Menteri Keuangan Indonesia, yaitu Ibu Sri Mulyani, pertama kali mencetuskan wacana tentang sosok si manis ini untuk dikenakan cukai pada tahun 2020 lalu. Si manis yang dimaksud tak lain adalah minuman bergula dalam kemasan, seperti jus dalam kotak, teh dalam kemasan, bahkan minuman vitamin C yang sempat laris manis belakangan ini. Terus kenapa bisa menuai kontroversi ya? Pada rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI pada bulan Februari 2020 lalu di Jakarta, Ibu Sri Mulyani menyatakan kekhawatirannya mengenai prevalensi diabetes mellitus dan obesitas yang terus meningkat. Kedua penyakit ini katanya nih berhubungan erat dengan konsumsi gula yang berlebihan. Tapi emang benar orang Indonesia mengkonsumsi gula berlebihan? Yuk, coba kita hitung bareng-bareng. Ingat-ingat deh, waktu panas terik, kerongkongan kering, minum teh dalam kotak memang paling nikmat ya. Tapi ternyata nih, satu teh dalam kotak ukuran 250 ml aja mengandung pemanis yang setara dengan 5,25 sendok teh gula loh. Jumlah ini sudah memenuhi separuh konsumsi gula harian yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Ini belum termasuk asupan gula yang kita dapat dari makanan pokok seperti nasi putih. Duh, kalau dipikir-pikir banyak juga ya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Ibu Sri Mulyani berinisiatif untuk menerapkan cukai pada minuman bergula, karena ternyata cukai punya peranan penting. Sesuai dengan fungsinya, cukai minuman bergula dalam kemasan diharapkan dapat mengurangi konsumsi masyarakat terhadap minuman bergula, mendorong perubahan gaya hidup sehat, industri juga bisa lebih mawas diri dan harapannya, dana yang terkumpul dari cukai bisa menjadi pemasukan negara yang nantinya akan digunakan untuk mendukung program-program kesehatan di Indonesia. Walau di Indonesia sendiri masih menuai pro dan kontra, sebenarnya regulasi serupa sudah diterapkan di kurang lebih 50 negara di dunia. Meksiko misalnya, menerapkan cukai pada minuman bergula dalam kemasan sejak tahun 2014 lalu. Akibatnya, penjualan minuman jenis ini menurun hingga 19% pada tahun pertama. Contoh lain adalah Britania Raya yang menerapkan kebijakan serupa pada tahun 2018. Setelahnya, penjualan minuman bergula dalam kemasan juga turun signifikan. Jika penjualan menurun, dapat diasumsikan konsumsi di masyarakat juga menurun. Hal ini dalam jangka panjang diharapkan dapat menurunkan tingkat diabetes dan obesitas. Tapi, jangan lupa ya, kebijakan cukai pada minuman bergula dalam kemasan ini perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan lain, seperti pembatasan penjualan minuman bergula pada anak, penetapan ambang batas gula dalam minuman, maupun edukasi gizi seimbang dan pola hidup sehat. Sayangnya, keseriusan pemerintah untuk mewujudkan hal ini belum juga terlihat. Dalam pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UHPP pada tanggal 7 Oktober tahun 2021 lalu, minuman bergula dalam kemasan belum dimasukkan ke dalam barang kena cukai. Padahal, cukai dari minuman bergula ini dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan kesehatan yang terbebani akibat meningkatnya penyakit tidak menular. Nah, sekian dulu ya cerita tentang si manis jembatan penyakit ini. Jadi ini bukan cerita tentang si manis jembatan Ancol ya. Kalau si manis jembatan Ancol menghantui para penjahat, si manis jembatan penyakit ini menghantui kesehatan kita semua. Karena yang manis belum tentu baik buat kamu, jadi yuk pilih yang sehat aja.